Your class with Miss Dina will begin in 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Ya, di sini kita sudah memiliki contoh dari reaksi redoks. Yang pertama-tama kita coba setarakan reaksi redoks ini menggunakan cara Bilox. Untuk penggunaan cara Bilox, pertama-tama kita harus mencari tahu Bilox dari masing-masing unsur. Yang pertama di sini ada Fe dan O3. Fe2O3 yang lebih prioritas adalah Bilox dari oksigen. Oksigen berada di golongan 6A, sehingga oksigen memiliki bilangan oksidasi sebesar -2. Maka O3 Biloxnya yaitu -2. Biar jadi 0, maka min 2 kita kalikan dengan 3. Jadi Biloxnya dikalikan dengan jumlah unsurnya. Totalnya yaitu -6. Maka harus dibutuhkan +6 agar totalnya menjadi 0. Maka Fe yang kita butuhkan yaitu sebesar dengan Bilox sebesar +3. Mengapa +3? Karena yang kita butuhkan adalah +6. Jadi +3 kali 2 jadinya +6 ditambah dengan -2 kali 3. Hasilnya yaitu -6. Untuk CO prioritas O, maka O Biloxnya yaitu -2, dan untuk C agar jadi 0 maka Bilox C-nya yaitu +2. Lalu untuk Fe karena sendirian maka Biloxnya jadi 0. Di sini karena sudah ada koefisien maka kita hanya pembuktian saja ya. Betul tidak bahwa reaksi ini bisa dengan cara Bilox bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks. Lalu untuk CO2 oksigennya -2 dan C-nya berarti -2 kali 2, maka C-nya yang kita butuhkan adalah +4. Setelah kita menemukan Bilox masing-masing, maka kita cari mana yang mengalami oksidasi dan unsur mana yang mengalami reduksi. Kita sudah dapatkan bahwa yang mengalami reduksi yaitu Fe. Kenapa? Karena Biloxnya berkurang. Sedangkan yang mengalami oksidasi di sini adalah karbon, unsur karbon, C karena Biloxnya bertambah. Oke ya, berarti Fe-nya mengalami reduksi, sedangkan karbonnya mengalami oksidasi. Setelah itu, kita coba setarakan dulu. Di sini ada yang sebelah kiri ada Fe2, paling kiri ada Fe2,
maka jumlah Fe-nya 2, lalu kita setarakan. Yang ini Fe-nya 2. Jadi kita setarakan, kita kasih angka 2. Oke, angka 2-nya sudah ditulis. 2 Fe. Kemudian C-nya sebelah kiri ada 1. Ya. Sebelah kanan juga ada 1. Jadi tidak perlu ditambahkan koefisien lagi. Setelah kita setarakan unsur-unsur yang mengalami reaksi reduksi dan yang mengalami reaksi oksidasi, selanjutnya kita tulis selisih bilangan oksidasi. Apabila reduksi, maka berapakah jumlah penurunannya, dan apabila mengalami oksidasi, berapakah jumlah kenaikannya. Berarti Fe totalnya adalah positif 6 karena kita kalikan 2 dengan positif 3. Maka plus 6 menjadi 0. Artinya Fe turun sebesar 6. Sedangkan untuk unsur karbon positif 2 menjadi positif 4. Maka kenaikan dari unsur karbon yaitu 2. Kita bisa kali silang atau bisa juga dengan mencari KPK. Di sini kita coba dengan mencari KPK. KPK dari 2 dan 6 adalah 6. Maka cukup 2 dikalikan dengan 3. Sedangkan 6 kita kalikan dengan 1. Dan pengalinya kita jadikan koefisien. Maka kita dapatkan 1 Fe. Dan ini 2 kali 1. Karena tadi di awal kita sudah menuliskan 2 sebagai koefisien dari unsur Fe. Lalu CO-nya 3 koefisien sudah ditulis. Lalu kita tulis lagi CO2 dengan koefisien. Selanjutnya, mari kita coba pembuktian penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan cara kedua, yaitu ion elektron atau setengah reaksi. Untuk cara setengah reaksi, kita bagi 2, yaitu kelompok yang mengalami reduksi yang disingkat dengan red, dan kelompok yang mengalami oksidasi yang disingkat dengan ox. Kelompok yang mengalami reduksi yaitu Fe. Kalau misalnya kamu tidak ingin menuliskan biloxnya, bisa melihat jumlah oksigen. Jadi kalau jumlah oksigen yang sebelah kiri lebih banyak dari yang sebelah kanan, maka unsur tersebut mengalami reduksi. Maka Fe2O3 mengalami reduksi. Sedangkan untuk CO, karena sebelah kiri terdapat 1 oksigen dan di sebelah kanan terdapat 2 unsur oksigen, maka CO atau unsur karbon mengalami oksidasi. Oke. Yang mengalami reduksi di sini ada Fe2O3. Fe2O3 menjadi Fe. Sekarang bisa kita tentukan menggunakan dalam suasana asam atau suasana basa, karena jika kita ingin menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan menggunakan metode ion elektron, kita bisa menggunakan salah satu
suasana, bisa dalam suasana basah atau suasana asam. Sekarang kita coba dulu untuk yang suasana asam. Untuk suasana asam, stepnya setelah kita tuliskan reaksi redoks, maka ditambahkan H2O untuk bagian atau ruas yang kekurangan oksigen. Maka kita tambahkan H2O di sebelah kanan. Lalu seberangnya kita tambahkan H+. Setelah itu kita setarakan. Maka 2Fe, karena sebelah kiri Fe-nya 2, sebelah kanan juga kita harus kalikan dengan 2. Kita tulis koefisien 2. Untuk oksigennya sebelah kiri ada 3, maka sebelah kanan kita tambahkan koefisiennya 3. Dan hidrogennya sebelah kanan ada 6, maka sebelah kiri kita tambahkan koefisien 6. Ya, jadi angka 6-nya harusnya ada 6H+. Untuk muatannya, ketika sudah masing-masing unsur di ruas kiri dan di ruas kanan sudah sama, maka kita setarakan muatannya menggunakan elektron. Ingat bahwa elektron bersifat negatif. Ya, merupakan muatan negatif, sehingga kita tambahkan elektron di ruas yang paling banyak muatannya. Sebelah kiri muatannya yaitu ada Fe2O3 muatannya 0 dan 6H+, muatannya sama dengan 6+. Untuk ruas kanan 2Fe muatan sama dengan 0 dan 3H2O muatan sama dengan 0. Maka kita tambahkan sebanyak 6 elektron di sebelah kiri. 6 emin. Untuk unsur yang mengalami oksidasi, kita tulis lagi. Oke, berarti CO tambah CO menjadi CO2. Koefisien gak usah ditulis karena kita mau membuktikan. Jadi kita anggap bahwa koefisien di sini gak ada karena kita ingin membuktikan. Apakah bisa menggunakan metode ion elektron? Oke, sama kayak tadi. Berarti ditambahkan H2O di yang kekurangan oksigen, berarti sebelah kiri H2O. Sebelah kanan tambahkan H+. Oke. Lalu habis itu kita setarakan. C-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1. Oksigennya sebelah kiri 2, sebelah kanan juga 2. Dan hidrogennya sebelah kiri 2, sebelah kanan 2. Maka perlu kita sebelah kanan 1, maka perlu kita setarakan. Berarti jadinya 2H+. Lalu kita setarakan ion. Ingat bahwa ion berada di ruas yang memiliki muatan lebih besar, berarti di sebelah kanan. Sebelah kiri CO memiliki muatan sama dengan 0, H2O memiliki muatan sama dengan 0, dan sebelah kanan H2H+ muatannya sama dengan positif 2 dan CO2 muatannya sama dengan 0. Maka kita tambahkan 2 elektron di sebelah kanan. Oke. Sudah? Selanjutnya kita kalikan
atau kita cari KPK dari elektron tersebut. Oke, untuk yang sebelah atas yang mengalami reduksi elektronnya sebesar 6, dan untuk unsur yang mengalami oksidasi menggunakan elektron sebesar 2, sebanyak 2 elektron. Maka kita cari KPK-nya, berarti yang reduksi kita kalikan dengan 1. Ya. Lalu oksidasi yang senyawa unsur yang mengalami oksidasi kita kalikan dengan 3. Maka nanti 6 elektron ini bisa kita coret dan 2 elektronnya bisa kita coret. Sehingga bisa kita tulis menjadi Fe2O3 tambah 6H+ menjadi 2Fe tambah 3H2O. Untuk unsur yang mengalami oksidasi, reaksinya untuk reaksi oksidasinya yaitu 3CO tambah 3H2O menjadi 6H+ tambah 3CO2. Kita cari manakah yang bisa dicoret. 6H+ sebelah kiri dan 6H+ sebelah kanan. Jadi yang bisa dicoret adalah yang berseberangan. Lalu H2O sama H2O. Bagaimana kalau koefisiennya berbeda? Maka yang perlu kita lakukan adalah cukup mengurangi saja. Maka kita dapatkan jawabannya yaitu Fe2O3 tambah, turunin ya semuanya, 3CO menjadi 2Fe tambah 3CO2. Oke, sama ya. Selanjutnya untuk ion elektron dengan suasana basa. Masih cara yang sama. Kita turunkan dulu mana unsur-unsur yang mengalami oksidasi dan yang mengalami reduksi. Oke, yang mengalami reduksi tadi ada Fe2O3 menjadi Fe. Koefisien tidak perlu diturunkan karena di soal ini kita hanya membuktikan. Jadi memang soalnya sudah ada koefisiennya. Tapi ketika mengerjakan, koefisiennya tidak perlu kita turunkan lagi. Atau kita anggap tidak ada. Lalu yang mengalami oksidasi, reaksi oksidasinya adalah CO menjadi CO2. Ini dalam suasana basa. Untuk reaksi dalam suasana basa yang perlu kita tambahkan yaitu H2O. Pertama-tama kita tambahkan H2O di unsur atau senyawa yang atau di ruas yang memiliki jumlah oksigen lebih banyak. Maka kita perlu tambahkan H2O di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanannya kita tambahkan OH-. Oke ya. Lalu disetarakan jadi 2Fe, dan untuk suasana basa cara cepatnya yaitu kita setarakan dulu. Kita cari dulu selisih oksigen. Jadi selisih oksigen sebelah kiri oksigen sebelah kiri yaitu 4, sebelah kanan yaitu 1, maka selisihnya 3. Maka kita tuliskan
Koefisien H2O yaitu 3. H2O. Sudah. Kemudian untuk hidrogennya ada 6, maka sebelah kanannya kita tulis 6. Sekarang kita cek apakah benar-benar sudah setara atau belum. Oksigen sebelah kiri 6, sebelah kanan 6. Oke. Sudah setara. Kemudian kita tambahkan elektron yang di ruas yang lebih besar sebelah kiri. Total muatannya yaitu 0. Fe2O3 muatannya 0, 3H2O muatannya 0. Dan di ruas kanan 2Fe muatannya 0 dan 6OH- muatannya -6. Maka kita tambahkan 6 elektron di ruas kiri plus 6 elektron. Dan untuk oksidasi, tambahkan H2O di jumlah oksigen lebih banyak, berarti sebelah kanan tambah H2O, lalu tambahkan OH-, lalu kemudian kita setarakan dulu, C-nya sebelah kiri 1, sebelah kanan 1, oksigen sebelah kiri 2, sebelah kanan 2, hidrogen sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Nah, untuk oksigen berarti sebelah kanan oksigennya 3, sebelah kiri 2. Maka kita bisa menambahkan, karena selisihnya 1 ya, karena selisih oksigennya 1, sebelah kiri 2, sebelah kanannya 3, maka koefisien H2O yaitu 1. Karena koefisien H2O sama dengan 1, maka hidrogennya sebelah kanan 2, maka sebelah kirinya kita kalikan dengan 2. Jadi sudah setara. Dan untuk penambahan elektronnya, yang di sebelah kanan sebesar 2 elektron. Ya, biar sama ruas kiri dengan ruas kanannya. Oke. Selanjutnya kita cari lagi KPK-nya. Biar KPK dari elektron. Maka yang di atas, yang reduksi, yang mengalami reaksi reduksi, kita kalikan dengan 1. Yang mengalami reaksi oksidasi, kita kalikan dengan 3. Lalu bisa kita coret ya, dan kita turunkan lagi. Fe2O3 tambah 3H2O menjadi 2Fe tambah 6OH-. Lalu reaksi oksidasinya yaitu 3CO tambah 6OH- menjadi 3CO2 tambah 3H2O. Ada yang dicoret ya. 3H2O sebelah kiri dengan 3H2O sebelah kanan, 6OH sebelah kanan dengan 6OH sebelah kiri. Kemudian kita turunkan karena sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret. Maka Fe2O3 tambah 3CO menjadi 2Fe tambah 3CO2.